Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syarifuddin dari kelas MJ203. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Statistik, Ekonomi, dan Bisnis 1. Presentasi ini saya mengambil tema materi sesi ke-11, yaitu perhitungan deret berkala dan peramalan, serta materi sesi ke-12, yaitu probabilitas. Baik, kita mulai dari sesi ke-11, yaitu perhitungan deret berkala dan peramalan. Di sini deret berkala, data deret berkala yaitu eh, data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu yang dapat digunakan untuk melihat suatu perkembangan suatu kegiatan ya. Kemudian deret berkala terdiri dari 4 komponen, yaitu tren, variasi, siklus, variasi musim, dan variasi tidak teratur. Kemudian data deret berkala ini dapat digunakan untuk peramalan atau meramalkan yang dapat dihitung dengan eh, 4 cara atau metode, yaitu yang pertama metode semi rata-rata, metode kuadrat terkecil, dan metode em, tren kuadratis, kemudian metode eksponensial. Baik, mari kita masuk langsung ke contoh soal ya. Di sini ada contoh soal data genap. Eh, Berikut data pelanggan, bukan data pelanggan ya, ini maksudnya data penjualan PT XYZ ya. Buatlah persamaan tren linearnya untuk penjualan PT XYZ ya. Hitung perkiraan jumlah penjualan pada tahun 2022. Ya, ini harusnya em, datanya adalah data penjualan ya. Data penjualan, kemudian ini juga sama, bukan pelanggan ya. Penjualan. Nah, ini untuk, jadi soalnya ya, untuk contoh soal data genapnya. Kemudian ada data ganjilnya juga. Ya, ini untuk data ganjilnya ya. Sama, datanya adalah data penjualan ya. Data penjualan di tahun 2000, 2017 sampai dengan 2021 ini untuk data ganjil. Kemudian tadi 2016 ya sampai 2021. Baik, berdasarkan data yang ada tadi ya, kita diminta untuk mencari persamaan linearnya, kemudian memperkirakan atau meramalkan di tahun 2022 ya. Maka langsung eh, masuk saja ya ke dalam penyelesaian ya. Untuk metode semi rata-rata kita menggunakan rumus Y aksen sama dengan A plus BX ya, yang mana A-nya merupakan konstanta dari rata-rata di tiap kelompok ya, karena kita menggunakan eh, apa namanya metode semi rata-rata, maka data genap itu kita bagi ke dalam 2 kelompok ya, yaitu 2016 sampai 2018 itu kelompok pertama, kemudian kelompok keduanya di tahun 2019 sampai dengan 2021. Maka kita
cari dulu ya nilai rata-rata di tiap-tiap kelompok, karena nilai rata-rata eh, di tiap-tiap kelompok tersebut merupakan nilai dari A ya, nilai A. Jadi nilai konstanta A-nya itu merupakan nilai rata-rata dari masing-masing kelompok. Untuk mencari nilai B, kita masukkan saja rumus yaitu K2 atau kelompok rata-rata kelompok 2 dikurangi K1 atau rata-rata kelompok 1 ya, dibagi dengan tahun dasar kelompok 2 dikurangi tahun dasar kelompok 1 ya. Jadi kita masukkan saja ke dalam rumusnya ya. B untuk tahun kelompok pertama ya 151,67 untuk kelompok kedua dikurangi 118,33 ini untuk kelompok kedua pertama dibagi dengan 2020 ini untuk tahun dasar kedua. Kemudian tahun dasar pertama yaitu 2017. Maka kita mendapatkan nilai em, nilai B-nya ya. Nilai B-nya itu adalah 11,11 ya. Ini nilai B-nya. Maka nilai A dan B sudah diketahui, maka kita akan masukkan saja ke dalam persamaan linearnya. Ya, aksen sama dengan A plus BX. Untuk tahun dasar 2017 ya, maka kita menggunakan rata-rata di tahun 2017. Yaitu 118,33 ditambah 11,11 X. Ya, untuk persamaan linear di tahun 2020, tahun dasarnya. Maka masukkan saja. A-nya itu 151,67 ditambah B-nya itu 11,11 X ya. Kita telah mengetahui persamaannya ya, maka kita bisa meramalkan tahun 2022. Ya, jika kita menggunakan tahun dasar 2017, maka nilai X-nya itu sama dengan 5 ya. Nilai X ini dicari dari tahun dasarnya ya. Tahun dasar 2017, maka 2017 itu nilai X-nya 0. Ke atas itu nilai X-nya bernilai negatif, sedangkan ke bawah itu nilai X-nya itu bernilai positif ya. Maka eh, masukkan ke dalam rumus ya untuk tahun dasar 2017 118,33 ditambah 11,11 kali 5 ya nilai X-nya tahun dasar 2017, maka kita menemukan 173,89. Kemudian jika kita menggunakan persamaan tahun dasar 2020, maka sama ya, masukkan saja persamaan tadi itu ya, yaitu menggunakan tahun dasar 2020, maka A-nya itu 151,67 ya, ditambah dengan B-nya 11,11 kalikan nilai X tahun dasar 2020, nilai tahun dasarnya adalah 2, nilai X-nya ya, tahun dasar 2020, maka ketemulah 173,89. Baik, itu untuk metode semi rata-rata menggunakan tahun ganjil ya, data ganjil maksud saya. Kemudian kita masuk ke dalam data selanjutnya, yaitu eh, ya tadi itu data genapnya. Sekarang kita masuk ke data soal untuk contoh soal data ganjil ya. Menggunakan data ganjil sama ya untuk penyelesaiannya seperti yang di data genap tadi. Kita untuk metode semi rata-rata kita bagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Eh, karena datanya ganjil, maka kelompok tahun yang berada di tengah-tengah ya, yang ganjil ini kita bagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama
masuk ke dalam kelompok pertama dan masuk ke dalam kelompok kedua. Seperti itu. Datanya sama, maka setelah kita bagi menjadi dua kelompok, kita juga akan mencari nilai rata-ratanya di masing-masing kelompok untuk mencari nilai konstanta A-nya. Jadi nilai rata-rata kelompok satu kita ketahui ya, 131,67 dapat dari penjumlahan eh, penjualan ya, penjualan unitnya, kemudian dibagi dengan 3 ya, dapatlah 131,67 ya. Untuk kelompok kedua juga sama. Kelompok kedua juga kita dapatkan nilai rata-ratanya itu 151,67. Kemudian tahun dasar 2018 ya, nilai X-nya itu 0, maka ke atas itu minus nilainya ya, ke bawah itu positif ya. Maka kita akan menemukan nilai X-nya ya. Sama untuk tahun dasar 2020 juga sama ya. Untuk tahun dasar 2020 berarti nilai X0 itu di tahun 2020. Maka sama persamaannya untuk mencari eh, apa peramalan tahun 2022 ya. Kita mempunyai persamaan linear untuk semi metode semi rata-rata yaitu Y aksen sama dengan A plus BX, maka konstanta A-nya itu sudah ketemu. Kemudian kita mencari nilai B-nya. Nilai B-nya juga sama ya. Untuk nilai rata-rata kelompok kedua dikurangi nilai rata-rata kelompok pertama dibagi dengan tahun dasar kelompok kedua dikurangi tahun dasar kelompok satu. Maka masukkan saja ke dalam rumusnya ya. Untuk B-nya 151,67 itu. Kemudian dikurangi 131,67 dibagi dengan 2020 dikurangi 2018. Maka kita menemukan nilai B-nya adalah 10. Setelah itu kita masukkan ke dalam persamaan ya, ke dalam rumus Y X yang sama dengan A plus BX. Maka untuk tahun dasar 2018 kita menggunakan nilai konstanta A di 2000 di tahun dasar 2018 yaitu kelompok pertama yaitu 131,67 ditambah dengan 10 X. Ya, untuk tahun dasar 2020 juga sama kita menggunakan konstanta A di rata-rata tahun 2020 yaitu 151,67 ditambah 10 kali X ya. Setelah kita mengetahui persamaannya, maka kita dapat menentukan ya atau dapat meramalkan untuk penjualan di tahun 2022. Maka jika kita menggunakan tahun dasar 2018, maka nilai X-nya adalah 4, maka kita masukkan saja ke dalam rumus ya, ke dalam persamaannya yaitu 131,67 ditambah 10 kali 4. Ya. Maka kita akan menemukan 171,67 ya, untuk tahun dasar 2018. Jika kita menggunakan tahun dasar 2020 dengan nilai X-nya itu 2 ya, maka Y aksen sama dengan 151. Ya, ini 151,67 ditambah dengan B-nya itu 10 ya, dikalikan dengan nilai X-nya 2, maka kita menemukannya sama 171,67. Kemudian jika kita menggunakan metode kuadrat terkecil ya, ini datanya data genap dulu, maka kita juga dengan menggunakan metode kuadrat terkecil kita mempunyai persamaan ya. Kita mempunyai rumus persamaannya adalah Y aksen sama dengan A plus BX ya, sama seperti tadi. Maka kita juga akan mencari nilai A-nya karena nilai kuadrat terkecil kita menggunakan rumus ya, untuk nilai A-nya adalah sigma Y dibagi dengan N, dan kita mencari nilai B-nya adalah sigma X kalikan Y
dibagi dengan sigma X kuadrat, maka kita mencari dulu nilai-nilai yang diminta ya oleh rumus ya. Jadi kita membuat tabel di sini. Kita sudah membuat tabelnya ya. Di sini kita sudah membuat tabelnya dengan mengetahui rumus-rumusnya, maka kita akan mencari nilai sigma Y ya. Sigma Y itu kita sudah menemukannya yaitu 810 ya. Dengan dijumlahkan semua nilai yang ada di sini ya, ketemulah 810. Kemudian kita mencari nilai X-nya ya. Nilai X-nya untuk tahun genap itu maka sama kita bagi dengan dua kelompok ya. Karena tahunnya genap, maka untuk nilai nolnya itu berada di atas dan berada di bawah dari kelompok. Jadi yang di antara tahun 2018 dan tahun 2019 ya, itu nilai X-nya. Maka nilai X di antara itu berarti 0, ya. Di 2019 berarti 0,5, maka di 2018 itu bernilai negatif ya atau minus 0,5. Sama ke atasnya juga sama bernilai negatif yaitu minus 1,5 di tahun 2017 dan 2016 bernilai minus 2,5. Untuk 2020 bernilai 1,5 dan 2021 2,5. Setelah kita tahu nilai X-nya, maka kita akan mencari nilai X dikalikan dengan Y. Maka kita tinggal kalikan saja X kalikan Y. Kita menemukan hasilnya ya di sini ya hasilnya X dikali Y. Dan kita jumlahkan untuk X kali Y tersebut kita temukan 205 nilainya ya. Nah, kemudian X kuadrat juga sama ya. Jadi di X ini minus 2,5 itu dikuadratkan menjadi 6,25 dan seterusnya hingga kita menemukan nilai X kuadratnya yaitu 17,5 ya. Nah, kita menemukan nilai-nilai yang diminta oleh rumus ya. Kita akhirnya menemukan nilai-nilai yang diminta oleh rumus. Maka kita masukkan saja ke dalam persamaan ya. Untuk mencari nilai A sama dengan sigma Y dibagi N. N ini adalah jumlah dari tahunnya ya. Nilai A sama dengan 810 per sigma Y dibagi dengan 6. Yaitu kita menemukan 135. Kemudian untuk nilai B-nya juga sama. Sigma X kali Y dibagi dengan sigma X kuadrat. Maka dimasukkan saja ke dalam persamaan ini ya. eh, Nilai sigma XY-nya tadi 205 dan dibagi dengan nilai X kuadratnya 17,5. Maka kita temukan 11,714. Setelah itu, maka kita masukkan saja ke dalam persamaannya ya, Y aksen sama dengan A plus BX. Maka kita ketemu ya, Y aksen sama dengan 135 ditambah 11,714X. Setelah itu, maka kita bisa menentukan atau meramalkan untuk tahun 2022. Ya, untuk tahun 2022, maka nilai X-nya itu berarti sama dengan 3,5 ya. Karena itu di bawahnya 3,5 bernilai positif ya. Jadi masukkan saja ke dalam rumus, Y aksen sama dengan 135 ditambah dengan 11,714 kali 3,5, maka kita menemukan nilai Y-nya yaitu 176. Jadi nilai penjualan ya, perkiraan atau peramalan penjualan di tahun 2022 itu sebesar 176 unit. Dengan metode yang sama, dengan soal data ganjil ya. Kalau tadi itu data genap, ini data ganjil. Dengan soal yang sama, diminta untuk mencari persamaan linearnya, kemudian diproyeksikan atau diramalkan untuk tahun 2022. Maka kita akan mencari peramalannya ya. Ini untuk data ganjil, maka kita gampang saja ya. Yang di tahun berada di tengah ini 2019, maka di yang tengah tahun yang berada di tengah ini
merupakan tahun dasarnya ya. Maka langsung saja eh, tahun dasarnya X-nya itu berarti 0 untuk tahun 2019, maka ke atas itu bernilai negatif dan ke bawah bernilai positif ya. Untuk persamaannya juga sama ya, untuk mencari nilai A yaitu sigma Y dibagi N. Nah, kita sudah buat tabelnya dan kita menemukan jumlahnya ya, untuk sigma Y sama dengan 710 dibagi dengan eh, N yaitu jumlah tahunnya yang itu 5 karena datanya ganjil ya. Ada 5 tahun di situ. Jadi kita menemukan nilai konstanta A sebesar 142. Kemudian nilai B-nya sama ya, sigma X dikalikan Y dibagi dengan sigma X kuadrat, yaitu 100 ya. Tadi sigma X kali Y itu kita temukan 100 dibagi dengan sigma X kuadratnya yaitu 10, maka kita menemukan ada 10 ya nilai B-nya. Maka masukkan ke dalam persamaan, Y aksen sama dengan 142 ditambah 10X. Jadi nilai setelah kita tahu ya, maka kita bisa meramalkan untuk tahun 2022 dengan metode kuadrat terkecil. Maka tahun 2022 nilai X-nya itu berarti 3, ya, masukkan ke dalam rumus, Y aksen sama dengan 142 ditambah 10 dikalikan 3. Maka kita menemukan 172 ya. Jadi untuk tahun 2022 itu kita mendapatkan peramalannya ya, itu akan mendapatkan penjualan 172 unit. Kemudian kita dengan soal yang sama tadi di depan ya, dengan dua contoh soal genap dan ganjil, maka kita mencoba untuk mencari dengan metode kuadratis ya. Dengan metode kuadratis kita memiliki persamaan ya, dengan rumus persamaan metode kuadratis yaitu Y aksen sama dengan A plus BX ditambah CX kuadrat. Dengan rumus mencari A yaitu sama dengan sigma Y dikalikan sigma X kuadrat ya. Sigma X pangkat 4 sorry. Sigma Y dikalikan dengan sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat kali Y dikalikan dengan sigma X kuadrat dibagi dengan N dikali dengan sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat dikuadratkan ya. Maka kemudian untuk mencari nilai B yaitu sama dengan sigma X kali Y dibagi dengan sigma X pangkat 2 atau sigma X kuadrat. Maka berdasarkan rumus-rumus untuk mencari A dan B tersebut ya, kita maka membuat tabel untuk mencari nilai dari eh, persamaan yang dibutuhkan ya. Termasuk di sini kita ada rumus untuk mencari C yaitu N dikalikan dengan sigma X kuadrat kali Y dikurang sigma X kuadrat dikalikan sigma Y kemudian dibagi dengan N kali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat dikuadratkan ya. Maka eh, untuk mencari nilai-nilai yang diminta oleh rumus ya, maka kita membuat tabel seperti ini dan kita cari ya yang diminta, maka seperti tadi sama untuk mencari nilai X-nya di tahun genap, maka di tahun yang berada di tengah-tengah ini ya, 2018 dan 2019, maka di 2018 kita eh, bernilai negatif, untuk 2019 bernilai positif. Maka untuk setengah-setengah ya, artinya 1 dibagi 2, yang ke atas itu bernilai negatif, yang ke bawah bernilai positif. Maka ditemukan nilai X-nya ya. Kemudian nilai y, X dikalikan Y juga kita temukan ya, karena tinggal dikalikan saja ya. Ini penjualan Y dikalikan dengan X-nya maka ketemu ya. Setelah dihitung maka ketemu nilai sigma XY ya.
Ini juga ketemu setelah dihitung ya, nilai sigma dari Y-nya. Kemudian kita juga diminta sigma X kuadrat, maka kita cari X-nya. Nah, X-nya dipangkatkan 2, minus 2,5 pangkat 2, jadi 6,25, dan seterusnya sampai dengan 2021, yaitu 2,5 dipangkatkan 2, maka kita juga menemukan nilai dari sigma X pangkat 2. Setelah itu kita juga diminta rumus ya, mencari X kuadrat kali Y. Maka X kuadrat ini 6,25 dikalikan dengan Y-nya yaitu 100, maka ketemu 625. Seterusnya ya, sampai bawah, maka kita juga menemukan nilai sigma X kuadrat dikalikan Y. Kita juga diminta untuk mencari X pangkat 4, maka kita pangkatkan 4 nih, minus 2,5 dipangkatkan 4 jadi 39,06 ya. Seterusnya sampai dengan tahun 2021, maka setelah kita jumlahkan, kita mengetahui hasilnya sigma X pangkat 4 yaitu 88,38. Karena kita sudah mengetahui ya, beberapa nilai dari yang diminta oleh rumus, maka kita bisa langsung masukkan saja ke dalam rumusnya ya. Maka mencari A sama dengan sigma Y yaitu 810 dikalikan sigma X pangkat 4 yaitu 84, 88,38 dikurangi dengan sigma X pangkat 2 kalikan Y yaitu 2312,5 dikalikan sigma X kuadrat yaitu 17,5 dikalikan N. N itu adalah jumlah tahunnya ya, yaitu 6, yang datanya data genap ya. Datanya untuk data 6 tahun ya. Dikalikan sigma X pangkat 4 yaitu 88,38 dikurangi sigma X kuadrat 17,5 dikuadratkan ya. Maka setelah dihitung kita menemukan 138,91 ya untuk nilai A-nya. Baik, maka nilai A-nya sudah ketemu, kita mencari nilai B. Nilai B yaitu sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat, maka tinggal dimasukkan saja ya. Sigma XY-nya yaitu 205 dibagi dengan 17,5 untuk sigma X pangkat 2. Maka kita setelah dihitung, kita menemukan nilai ya 11,71. Itu juga dengan C, masukkan saja ke dalam rumusnya ya. Untuk N-nya itu 6, sigma X kuadrat kali Y itu 2312,5 dikurangi dengan sigma X kuadrat 17,5 dikalikan sigma Y yaitu 810 dibagi dengan N-nya itu 6 dikalikan sigma X pangkat 4 yaitu 88,38 dikurangi dengan sigma X kuadrat 17,5 dikuadratkan ya. Setelah dihitung, maka kita temukan minus 1,34. Maka langsung masukin saja ke dalam persamaan trennya, yaitu Y aksen sama dengan 138,91 ditambah 11,71 X dikurangi 1,34 X pangkat 2. Maka kita setelah menemukan persamaan linear ini, maka kita bisa memproyeksikan ya penjualan di tahun 2022 ya. Tahun 2022 berarti nilai X-nya adalah 3,5, maka masukkan saja ke dalam persamaannya, yaitu 138,91 ditambah 11,71 dikalikan 3,5 dikurangi 1,34 dikali 3,5 dipangkatkan 2. Ya. Maka setelah dihitung kita menemukan 163,48. Nah, kemudian kita juga mencari nilai kuadratis dengan metode kuadratis ya. Ini datanya data ganjil dengan data yang sama soal tadi di depan ya. Ini datanya data ganjil, maka persamaannya juga sama dengan metode kuadratis yang barusan dibahas, yang yaitu data genap ya. Persamaannya sama, maka kita diminta untuk mencari persamaannya Y aksen sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Maka kita akan mencari A-nya
rumusnya juga sama, B-nya juga rumusnya sama, C-nya sama, maka kita juga membuat tabel dengan eh, apa nilai-nilai yang diminta oleh rumus ya. Mudah saja karena ini datanya ganjil, jadi nilai yang tahun yang berada di tengah 2019 ya, merupakan tahun yang berada di tengah ya, tahun dasar, maka nilai X-nya adalah 0, kemudian ke atas itu nilai X-nya bernilai minus seperti biasa, dan ke bawah juga bernilai positif ya. Maka sama, kita mencari X, Y ya. X dikalikan Y, jadi 2 dikalikan minus 2 dikalikan 120 itu minus 240 dan seterusnya hingga kita menemukan sigma dari X dikalikan Y ya. Kemudian kita juga diminta untuk mencari X kuadrat ya. Ini X kuadrat, maka minus 2 dikalikan minus 2 atau minus 2 pangkat 2 yaitu 4 dan seterusnya hingga kita menemukan sigma dari X pangkat 2 itu sebanyak 10. Kemudian sigma X pangkat 2 dikalikan Y, kita juga diminta untuk mencarinya. Jadi sigma maka X kuadrat adalah 4 ya, dikalikan dengan Y-nya itu 120, maka kita menemukan 420. Seterusnya sampai ke bawah sampai 2 tahun 2021 ya, maka kita menemukan sigma eh, X pangkat 2 kali Y ya, setelah dihitung yaitu 1410. Kemudian kita mencari sigma X pangkat 4 ya, maka X dipangkatkan 4 yaitu minus 2 dipangkatkan 4 itu 16 dan seterusnya sampai kita menemukan sigma X pangkat 4 itu bernilai 34 ya. Maka setelah semuanya diketahui ya, dihitung dan diketahui, maka kita masukkan saja ke dalam rumus ya. Sama untuk mencari nilai A yaitu sigma Y dikalikan sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat kali Y dikalikan sigma X pangkat 2 dibagi dengan nilai tahunnya N kali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat dikuadratkan. Ya, maka setelah kita ketahui tadi ya, kita menemukan nilainya, masukkan saja ke dalam rumusnya yaitu eh, nilai A sama dengan 710 kali 34 dikurangi 1410 kalikan 10 dibagi dengan 5 kali 34 dikurangi 10 pangkat 2. Maka setelah kita hitung ya, kita cari, kita temukan nilai A-nya adalah 143,43. Kemudian kita mencari nilai B ya. Nilai B-nya juga sama. Ada rumusnya yaitu sigma X kali Y dibagi dengan sigma X kuadrat. Maka dimasukkan saja tadi nilai-nilainya ya. Nilai sigma XY-nya itu 100 ya dibagi dengan 10 atau sigma X pangkat 2-nya. Maka kita temukan nilainya yaitu 10. C-nya juga sama nilainya, jadi kita masukkan saja ke dalam rumusnya ya, nilai-nilai yang tadi sudah kita cari, yaitu C sama dengan 5 dikalikan 1410 ya, nilai X buat sigma X kuadrat dikalikan Y ya, dikurangi dengan 10 ya, nilai sigma X kuadrat kemudian dikalikan dengan sigma Y-nya yaitu 710 dibagi dengan 5 nilai N-nya ya, nilai tahunnya ganjil, dikalikan 34 dikurangi 10 pangkat 2. Maka setelah dihitung kita menemukannya minus 1,43. Jadi masukkan saja ke dalam persamaan transnya ya. Persamaannya menjadi Y aksen sama dengan 143,43 ditambah dengan 10 kali X dikurangi 1,43 X pangkat 2. Jadi untuk proyeksi tahun 2022 kita bisa mengetahuinya ya karena persamaannya kita sudah tahu, maka kita tinggal masukkan saja ya proyeksi tahun 2022 yaitu nilai X-nya sama dengan 3, maka Y aksen sama dengan 143,43 ditambah 10 kali 3 dikurangi 1,43 kali 3. Jadi setelah dihitung kita menemukan nilai perkiraan ya di tahun
2022 penjualannya sebanyak 169,14 unit. Kemudian dengan soal yang sama, data genap ya kita mencari menggunakan metode eksponensial. Menggunakan metode eksponensial itu kita uh, mempunyai rumus ya persamaan untuk metode eksponensial, yaitu Y sama dengan A kali 1 plus B pangkat X ya. Maka kita juga akan mencari A-nya nih. Mencari A untuk metode eksponensial, yaitu A sama dengan antiln sigma ln Y ya dibagi dengan N. Jadi kita mencari A-nya seperti itu ya. Untuk B-nya ya sama, B-nya sama dengan antiln sigma X ln Y dibagi dengan sigma X kuadrat dikurangi 1. Itu untuk B-nya ya. Maka kita diminta untuk mencari ln Y-nya, terus kemudian anti ln-nya ya, kemudian X kuadratnya, maka kita buatkan tabel ya. Kita cari X-nya dulu. Nilai X-nya sama seperti tadi ya. Pokoknya kalau untuk data genap itu berarti dibagi 2 ya, antara 2018 dan 2018 ini yang berada di tengah-tengah. Maka yang ke atas itu bernilai negatif ya, berarti 0,5. Yang ke bawah berarti bernilai positif di 0,5 untuk tahun 2019. Maka kita cari menggunakan rumus ya. Ini menggunakan Excel ya. Kita cari menggunakan Excel. Maka untuk ln Y-nya 100, ln 100 sama dengan 4,605 ya. Seterusnya sampai tahun 2021, maka kita menemukan sigma ln Y-nya itu sama dengan 29,358. Ya, kemudian kita juga diminta mencari X pangkat 2, maka minus 2,5 dipangkatkan 2, maka 6,25 dan seterusnya hingga kita menemukan nilai dari sigma X pangkat 2 atau sigma X kuadrat. Kemudian kita diminta juga mencari berdasarkan rumus ya, mencari nilai X dikalikan ln Y-nya, maka nilai X-nya adalah minus 2,5 dikalikan dengan ln Y-nya 4,605, maka kita menemukan minus 11,53 ya. Tinggal seterusnya ya sampai 2021 kita sudah hitung, maka kita menemukan sigma dari X ln Y sama dengan 1,577 ya. Maka setelah kita menemukan nilai-nilainya, kita masukkan saja ke dalam rumus, yaitu A sama dengan antiln sigma ln Y dibagi dengan N, maka kita masukkan aja ya, sama dengan antiln 29,358 dibagi dengan N-nya itu data genap 6, maka kita menemukan nilai A-nya ya, yaitu 133,357. Kemudian kita untuk mencari B-nya juga sama ya, antiln sigma X ln Y dibagi dengan sigma X pangkat 2 dikurangi 1. Maka kita masukkan saja ke dalam rumusnya ya. Dalam rumusnya yaitu antiln 1,577 ya, karena sigma X ln Y tadi 1,577 ya, dibagi dengan 17,5 dikurangi dengan 1. Jadi setelah kita hitung ya, kita temukan nilai B-nya adalah 0,094. Jadi nilai A tadi udah kita ketahui, nilai B-nya juga kita ketahui, maka kita masukkan saja ke dalam persamaan, yaitu Y aksen sama dengan A kali 1 plus B pangkat X ya. Maka persamaan trennya menjadi 133,357 dikalikan 1 plus 0,094 dikalikan dipangkatkan X. Maka kita bisa mengetahui
atau memproyeksikan ya di penjualan tahun 2022 dengan X-nya berarti 3,5, kita bisa memproyeksikannya yaitu Y 2022 sama dengan 133,357 dikalikan 1 ditambah 0,94 dipangkatkan 3,5. Maka setelah kita hitung, kita dapatkan nilai untuk proyeksi tahun 2022 yaitu sebanyak 182,632 ya. Di 182 unit kira-kira penjualan di tahun 2022. Kemudian dengan data ganjil kita juga sama, persamaannya juga sama ya. Kita diminta untuk mencari len y-nya dan diminta untuk mencari x kuadratnya dan diminta untuk mencari x kalikan len y ya. Ini sigmanya atau jumlah dari eh, penjualannya yaitu 710 kita dapatkan ya setelah kita hitung. Kemudian sigma len y-nya juga kita dapatkan ya 24,75, sigma x kuadratnya juga kita dapatkan 10, sigma x len y-nya juga kita dapatkan 0,71. Maka nilai X-nya sama karena ini datanya ganjil, kita mudah saja ya. Tahun yang berada di tengah itu kita jadikan tahun dasar yaitu 0. Maka untuk nilai di atasnya yaitu minus, sama ya, nilai di bawahnya bernilai positif. Maka kita masukkan saja ke dalam persamaan untuk mencari A-nya sama dengan metode eksponensial yang data genap tadi ya, sama dengan anti len sigma len y dibagi dengan n ya. Maka masukkan saja ke dalam rumusnya nilai-nilai tadi itu. Maka kita dapatkan nilai A-nya adalah 141,17. Sedangkan nilai B-nya kita masukkan saja ke dalam rumus ya. Nilai-nilai yang tadi kita hitung, maka kita mendapatkan nilai B-nya yaitu 0,074 setelah kita hitung ya. Maka persamaan linearnya kita dapat tuh. Persamaannya menjadi Y sama dengan 141,17 dikalikan 1 ditambah 0,074 pangkat X. Maka setelah kita dapatkan persamaannya, kita bisa mencari proyeksi penjualan di tahun 2022 ya. Tahun 2022 nilai X-nya bernilai 3 ya, maka masukkan saja ke dalam persamaan, maka 141,17 atau 141,17 dikalikan 1 ditambah 0,074 pangkat 3 ya, karena nilai X-nya 3, maka kita temukan angka yaitu 174,89. Maka perkiraan ya penjualan di tahun 2022 sebanyak 174 atau 175. Seperti itu ya, 174,89 gitu Pak. Baik, bagaimana caranya kita memilih tren yang paling baik ya? Karena dengan metode-metode tadi itu memiliki nilai yang berbeda-beda. Bagaimana kita mencari tren yang paling baik ya? Metode yang paling baik itu apabila mempunyai nilai ya, apabila mempunyai nilai sigma y dikurangi y aksen pangkat 2 itu memiliki paling kecil ya, bernilai paling kecil dari semua metode-metode yang dipakai seperti itu. Maka kita menemukan tadi ya, kita akan mencari y yang paling kecil yang mana gitu ya. Maka kita carilah nilai y-nya ya. Ini dengan metode semi rata-rata dengan persamaan tadi yang sudah kita dapatkan di awal ya, yaitu y aksen sama dengan 131,67 ditambah 10 X. Ini kita mencari persamaan linearnya dengan tahun dasar 2018 karena sama ya, 2018 maupun tadi 2020 itu hasilnya sama. Maka kita pilih salah satu saja, maka kita buatkan tabel ya, buatkan tabel untuk mencari nilai sigma y dikurangi y aksen dipangkatkan 2 ya, karena tadi mencari metode yang terbaik adalah
dengan nilai sigma Y dikurangi Y aksen pangkatkan 2 yang paling kecil. Maka setelah kita hitung ya, berdasarkan tahun-tahun ini, kita mengetahui Y-nya, kita mengetahui X-nya, maka masukkan ke dalam persamaan Y aksen sama dengan 131,67 ditambah 10X ya. Kita masukkan saja ya dengan tahun dasar dengan tahun-tahun ini ya, Y aksennya, maka kita menemukan nilai Y aksennya adalah 121. Seterusnya ya, sampai tahun 2021 Y aksennya kita dapatkan 161,67. Maka Y dikurangi Y aksen kita juga dapatkan ya. Y-nya ini dikurangi dengan Y aksen 120 dikurangi dengan 121,67. Kita dapatkan minus 1,67 dan seterusnya ya sampai ke bawah. Setelah kita hitung nilai Y min Y aksen dipangkatkan 2 sigmanya yaitu 30,545 ya. Ini sigma Y dikurangi Y aksen dipangkatkan 2 jadi 30,545. Jadi ini untuk metode semi rata-rata ya. Kemudian bagaimana dengan metode kuadrat terkecil? Sama ya, tadi kita mencari Y dikurangi Y aksen dipangkatkan 2 ya. Maka dengan metode kuadrat terkecil kita tadi dapatkan untuk persamaannya Y aksen yaitu 142 plus 10 kali X. Maka kita masukkan saja ya. Kita buatkan tabel, kita masukkan saja ke dalam persamaan ini untuk mencari Y aksennya. Maka kita temukan Y aksennya untuk tahun 2017 122, 2018 132 dan seterusnya sampai 2021 162 ya. Kemudian kita mencari Y dikurangi Y aksen ya. Untuk tahun 2017 yaitu 120 dikurangi 122 ketemulah minus 2 dan seterusnya sampai dengan 2021. Maka kita mendapati ya, kita temukan nilai dari sigma Y dikurangi Y aksen dipangkatkan 2 yaitu sebanyak 30 untuk metode kuadrat terkecil. Baik, untuk metode kuadratis juga sama. Tadi kita masukkan saja ke dalam persamaannya untuk mencari Y aksennya sama dengan 143,43 ditambah 10X dikurangi 1,43 X pangkat 2. Ya, itu untuk persamaan linear tadi metode kuadratis yang tadi kita temukan ya. Kita sudah temukan bersama-sama. Maka kita masukkan saja ya untuk mencari Y aksennya. Kita menemukan tahun 2017 sebanyak 117,71 dan seterusnya sampai tahun 2021. Kemudian kita juga diminta mencari Y dikurangi Y aksen ya. 120 dikurangi 117,71 yaitu 2,29. Seterusnya ya sampai 2021. Kemudian kita mencari sigma Y dikurangi Y aksen dipangkatkan 2 yaitu Y untuk tahun 2017 yaitu 120 ya dikurangi Y aksennya 117,71 jadi Y min Y aksennya itu 2,29 kemudian dipangkatkan 2 ya Y min Y aksen dipangkatkan 2 ketemu 5,244 dan seterusnya sampai tahun 2021 hingga kita menemukan sigma Y dikurangi Y aksen dipangkatkan 2 untuk metode kuadratis sebesar 40,253. Kemudian metode eksponensial ya, metode eksponensial tadi juga kita sudah dapatkan persamaannya yaitu Y sama dengan 141,17 dikalikan 1 ditambah 0,074 dipangkatkan X ya. Setelah kita cari juga ya persamaan-persamaannya dengan memasukkan ke dalam persamaan ini, kita cari Y-nya, Y aksennya kita dapatkan 122,387 dan seterusnya sampai tahun 2021 ya. Kemudian kita diminta untuk mencari Y min Y aksen juga ya. Maka 120 dikurangi 122,387 maka kita dapatkan
Y min Y aksennya minus 2,387 ya. Setelah itu dan seterusnya ya, kita sudah cari ya, kita sudah hitung seperti tertera di slide presentasi ini. Maka kita juga mencari Y min Y aksen dikuadratkan. Maka ini dikuadratkan, Y min Y aksennya minus 2,387 dikuadratkan, kita peroleh hasil 5,696. Maka seterusnya ya, maka kita akan menemukan sigma Y min Y aksen pangkat 2 untuk metode eksponensial sebesar 39,207. Nah, maka kita telah dapatkan tadi ya beberapa metode ya. Kita akhirnya memiliki nih metode mana sih yang paling baik ya menurut metode-metode yang tadi kita gunakan. Hasil dari sigma Y dikurangi Y aksen dipangkatkan 2 yang paling kecil ternyata adalah metode kuadrat terkecil yaitu 30 ya. Metode semi rata-rata 30,545. Metode kuadrat terkecil itu 30, metode kuadratis 40,253, metode eksponensial itu 39,207. Maka dari keempat metode yang paling kecil adalah metode kuadrat terkecil. Maka untuk meramalkan jumlah unit yang terjual PT XYZ ya, ini salah ya, bukan pelanggan tapi jumlah penjualan PT XYZ, metode kuadrat terkecil adalah metode yang paling cocok digunakan. Baik, kita lanjut ke sesi ke-12 yaitu probabilitas. Jadi kita definisikan ya, probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi di masa yang akan datang. Manfaatnya apa sih kita mempelajari tentang probabilitas? Yaitu membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat, ya. Karena kehidupan di dunia tidak ada yang namanya kepastian ya. Semua informasi yang disampaikan itu tidak ada yang sempurna. Maka kita membutuhkan namanya ilmu probabilitas. Contoh ya, pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham ya. Kemudian peluang produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, produk tersebut sukses atau tidak. Maka kita membutuhkan ilmu probabilitas. Jadi probabilitas itu adalah ada beberapa komponen ya. Yang pertama adalah percobaan, yaitu pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa ya. Paling sedikit 2 peristiwa. Contoh pertandingan sepak bola Inggris versus Jerman ya. Kemudian hasilnya apa? Komponen selanjutnya itu hasil ya. Yaitu seluruh peristiwa yang akan terjadi akibat adanya suatu percobaan. Contoh tadi ya, misalnya pertandingan sepak bola, percobaannya ya. Hasilnya misalnya Inggris kalah ya, atau Inggris menang, atau Jerman kalah, atau Jerman menang ya, atau seri. Nah, itu hasilnya. Kemudian peristiwanya apa? Komponen selanjutnya peristiwa ya. Peristiwa yaitu kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau sebuah kegiatan. Contohnya peristiwanya Jerman menang ya, atau Jermannya kalah gitu. Seperti itu. Maka aturan dalam probabilitas ya. Probabilitas itu aturannya adalah jika P sama dengan 0, berarti peristiwa itu tidak mungkin terjadi atau mustahil terjadi ya. Jika P sama dengan 1, berarti peristiwa tersebut pasti terjadi dan tidak mungkin tidak terjadi ya. Maka persamaannya seperti ini nih ya. 0 itu lebih kecil dari sama dengan P, lebih kecil dari sama dengan 1. Jadi P di sini, peristiwa di sini. Kalau 0 berarti peristiwa itu mustahil terjadi. Dan kalau 1 itu pasti terjadi. Gitu. Pendekatan probabilitas ya. Yang ini pendekatan klasik yaitu setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Ya. Jadi
untuk probabilitas suatu peristiwa dengan pendekatan klasik, yaitu jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah total kemungkinan hasil. Contohnya, ini contoh soalnya ya. Andi memberikan 50 kelereng pada Anto dan menginformasikan bahwa ada 10 kelereng yang pecah. Jika Anto mengambil kelereng secara acak, berapa peluang terambilnya kelereng yang pecah? Maka probabilitas suatu peristiwa, yaitu probabilitas A sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi, yaitu jadi itu kemungkinan ada 10 kelereng ya yang pecah, maka 10 dibagi dengan jumlah total kemungkinan hasil ya, memberikan 50 kelereng ya, kelerengnya kepada Anto ya. Jadi 10 berbanding 50, yaitu sama dengan 0,2. Jadi peluang terambilnya kelereng yang pecah oleh Anto sebesar 20%. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan relatif ya, pendekatan probabilitas. Pendekatan relatif yaitu probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama ya, tergantung berapa banyak suatu kejadian yang terjadi sebenarnya ya, atau pengamatan yang dilakukan. Maka rumusnya yaitu probabilitas suatu peristiwa, yaitu jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah total percobaan. Ya, contoh kasusnya ini ada 3.000 lembar saham yang terdiri dari 2.000 transaksi jual dan 1.000 transaksi beli. Jadi berapa probabilitas jual maupun beli? Maka probabilitas jualnya sama dengan 2.000 ya. Ya, peristiwa yang ini peristiwanya dibagi dengan eh, transaksinya ya. Ada 3.000 lembar sahamnya, maka probabilitas jualnya sama dengan 0,667 atau 66,7% ya, peluang untuk jualnya ya. Peluang untuk belinya itu transaksi belinya tadi ya 1.000 eh, lembar ya dibagi dengan 3.000 lembar, maka didapati 0,333 atau 33,3% peluang untuk beli. Kemudian ya pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan subjektif ya. Pendekatan subjektif yaitu probabilitas suatu kejadian yang didasarkan pada penilaian pribadi penilaian pribadi dari yang eh, bersangkutan ya, yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan atau subjektivitas. Contohnya, yaitu menurut Perdana Menteri Israel, misalnya pasukan Israel itu akan menang melawan pasukan Hamas, padahal itu subjektif ya. Kemudian, menurut Presiden Amerika, rakyat Irak akan menyambut tentara Amerika dengan sukacita. Kemudian, contoh lain yaitu menurut Menteri Keuangan periode 96-98, Indonesia tidak akan pernah mengalami krisis karena fondasi ekonomi kuat. Gitu. Kemudian hukum-hukum probabilitas. Yang pertama hukum penjumlahan ya. Itu merupakan kejadian yang terpisah atau mutually eksklusif. Apabila suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa yang lain tidak akan terjadi ya pada saat yang bersamaan tentunya ya. Persamaannya itu eh, PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB ya. Peristiwa A gabungan B ya sama dengan peristiwa A ditambah peristiwa B. Contoh kasusnya itu bila sebuah dadu dilempar, tentukan probabilitas A mata dadu 5 muncul, B mata dadu lebih kecil dari 3 yang muncul. Maka eh, jawab ya, kita masukkan saja dalam persamaannya ya, rumusnya. PA ya, peristiwa kejadian A itu mata dadu 5 muncul, berarti 5 ada 1 ya, 1/6 ya. Kemudian PB-nya mata dadu lebih kecil dari 3 muncul. Lebih kecil dari 3 itu berapa? 1 dan 2 ya. Berarti 2/6. Jadi PA gabungan B itu sama dengan 1/6 ditambah 2/6 sama dengan 3/6 atau
sama dengan setengah atau 50% ya jadinya. Kemudian hukum penjumlahan, yaitu peristiwa atau kejadian bersamaan ya, non mutually eksklusif, yaitu dua peristiwa atau lebih dapat terjadi secara bersama-sama. Ya, contohnya bila sebuah dadu dilempar, maka probabilitas muncul mata dadu ganjil atau tiga adalah bagaimana ya probabilitasnya? Maka dijawab mata dadu ganjil itu 1, 3, dan 5, maka mempunyai 3 peluangnya ya. Mata dadu yang 3 itu 1. Ya, maka masukkan dalam rumus PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B ya. PA irisan B. Rumus ini ya. Maka masukkan saja ya persamaan-persamaan tadi ya, nilai-nilainya ya, sama dengan PA-nya itu berarti 3/6 ditambah PB-nya itu 1/6 dikurangi PA irisan B itu 1/6 ya. Maka kita dapati ya atau kita temukan nilainya yaitu 0,5 atau 50%, seperti itu. Kemudian hukum perkalian, jadi kejadian yang bebas ya atau independen, yaitu terjadinya peristiwa tidak mempengaruhi probabilitas kejadian lainnya ya. P A irisan B sama dengan PA dikalikan PB. Contohnya ya, koin dilemparkan 2 kali, berapa peluang dapat sisi gambar pada lemparan pertama dan sisi angka pada lemparan kedua. Ini ya kata kuncinya adalah dan ya, kalau untuk kejadian bebas atau independen ya. Maka jawab ya, kejadian A itu dapat sisi gambar ya. Kejadian B dapat sisi angka pada lemparan kedua. Maka kita masukkan ya, PA-nya itu dapat sisi gambar itu 1/2 ya, atau 0,5 atau setengah. PB-nya ya, peristiwa B-nya itu eh, dapat sisi angka pada lemparan kedua, berarti sisinya angka juga setengah ya, 0,5 juga ya. Maka P, A dan B atau PA irisan B sama dengan PA kali PB, sama dengan setengah dikalikan setengah ya, sama dengan 0,25 ya, didapatkan 0,25. Maka jika jadi ada kemungkinan ya, ada kemungkinan atau probabilitas peristiwa tersebut tadi itu ya, untuk mendapatkan lemparan pertama itu sisi gambar dan sisi angka pada lemparan kedua, itu kemungkinan terjadinya adalah 0,25 atau 25% gitu. Kemudian hukum perkalian yang kedua yaitu dengan kejadian bersyarat ya atau dependent. Tadi kejadian syarat ya. Sekarang kejadiannya bersyarat atau dependent, yaitu probabilitas suatu peristiwa akan terjadi dengan ketentuan peristiwa yang lain telah terjadi. Probabilitas bersyarat dilambangkan dengan P A garis B ya, nah, yaitu probabilitas A dengan syarat B telah terjadi ya. PA dengan syarat B sudah terjadi. Maka PA irisan B sama dengan PA kali B dengan syarat A sudah terjadi. Maka contohnya ya, Henry adalah seorang siswa SMK yang memiliki peluang lulus ujian sekolah 0,6. Jika ia setelah lulus ujian sekolah, maka peluang lulus ujian nasionalnya adalah 0,8. Tentukan peluang Henry untuk lulus ujian sekolah dan ujian nasional. Ya, ini menggunakan hukum perkalian ya. Peluang A-nya apa tadi ya? PA-nya itu peluang lulus ujian sekolah itu 0,6 ya. PA setelah B itu terjadi itu tadi 0,8 ya. Lulus ujian nasional setelah lulus ujian sekolah ya. Maka masukkan ke dalam rumus PA
irisan B sama dengan kejadian A dikalikan kejadian B setelah A terjadi, maka 0,6 kalikan 0,8, maka ketemu, kita hitung ya, 0,48. Jadi peluang Henry lulus ujian sekolah dan ujian nasional adalah 0,48 atau 48%. Kemudian kita juga mempelajari di probabilitas yaitu teorema Bayes ya. Teorema Bayes itu menyatakan dengan rumusnya yaitu P A1 setelah terjadi peristiwa B ya sama dengan PA1 dikalikan PB setelah terjadinya peristiwa A1 dibagi dengan P peristiwa A1 kalikan P peristiwa B setelah terjadinya peristiwa A ya ditambah dengan P eh, peristiwa A2 dikalikan PB setelah terjadinya peristiwa kedua. Contohnya seperti apa ya? Ini contohnya kita buat sebuah perusahaan memiliki dua pabrik, pabrik A dan pabrik B. Jika pabrik A memproduksi 60% dari total produk yang dihasilkan perusahaan, sedangkan pabrik B memproduksi 40% produk. Dari pabrik A memiliki kemungkinan 2% cacat, ya. Sedangkan produk dari pabrik B memiliki kemungkinan 5% yang cacat. Jika sebuah produk ditemukan cacat, berapakah kemungkinan produk tersebut berasal dari pabrik A? Kita diminta menemukan berapa persen ya kemungkinan produk tersebut cacat itu dari pabrik A. Maka kita masukkan saja ya dengan menggunakan teorema Bayes, yaitu pabrik A itu sama dengan A1 dan pabrik B itu kita eh, masukkan dalam rumus A2 ya, karena pabrik A1, jadi pabrik B itu A2. Maka probabilitas produk dari pabrik A yaitu PA ya, maka A1 itu ya, pabrik A ya, probabilitasnya itu PA1 sama dengan 0,6. Probabilitas produk dari pabrik eh, B yaitu PA2-nya sama dengan 0,4. Kemudian probabilitas produk cacat dari pabrik A yaitu PB setelah kejadian A1 itu 0,02. Kemudian probabilitas produk cacat dari pabrik B yaitu 0,05. Maka kita masukkan saja ke dalam rumus teorema Bayes tersebut ya. Kita masukkan saja. Jadi PA1-nya itu 0,6, PB setelah kejadian A1 itu 0,2 ya, seterusnya ya. Maka kita menemukan, setelah kita hitung, kita menemukan probabilitasnya sebesar 0,375 atau kemungkinan produk cacat yang berasal dari pabrik A adalah 0,375 atau 37,5%. Baik, terima kasih. Itu tadi materi pembelajaran ya dari eh, sesi ke-11 dan sesi ke-12 ya tentang eh, deret angka dan peramalan. Kemudian sesi 12-nya ada probabilitas atau kemungkinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.